Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama terima kasih ya Allah, mikrofonnya enak banget, alhamdulillah. Ya, bagi seorang penceramah mikrofon yang enak itu paling utama ibu-ibu sekalian ya. Jadi terima kasih untuk masjid ya, masya Allah mikrofonnya bagus sekali, mudah-mudahan bisa terdengar sampai belakang suara saya. Hari ini teman-teman semua izinkan saya untuk menyampaikan satu ceramah. Saya diminta oleh panitia. Judul ceramahnya itu indah banget, memeluk hati yang lelah, berjalan di atas fitrah. Ada yang lelah menjalankan kehidupan? Banyak ya. Ini kelihatannya wajahnya berbinar-binar, bercahaya, padahal ujian hidupnya dahsyat. Ya Bu, bercahaya karena cahaya lampu ya. Hari ini izinkan saya untuk menyampaikan berbagai macam kisah-kisah kehidupan dari orang-orang terdahulu dan bagaimana mereka bisa menjalankan kehidupan dengan begitu luar biasa, dengan kesabaran, dengan keteguhannya. Sebelum saya mulai, ibu sekalian, saya ingin menyampaikan kepada kita semua surah Al-Baqarah ayat ke-155 yang mengingatkan kepada kita semua bahwa dalam kehidupan ini pasti tidak akan pernah lepas yang namanya ujian. Ibu-ibu kalau nggak mau dapat ujian, gimana caranya? Mati aja katanya. Ya. Jadi selama kita hidup, maka selama itu pula akan datang ujian silih berganti dalam kehidupan kita, karena setiap hambanya Allah pasti di muka bumi ini akan diuji dengan yang namanya kekurangan, ketakutan, kehilangan. Pernah merasa kekurangan dalam kehidupan? Kurang apa? Kurang uang? Kurang kasih sayang? Kurang apa? Kurang bersyukur. Ya, jadi dalam kehidupan kita Allah akan uji kita dengan kekurangan, dengan kehilangan, dengan ketakutan, itu pasti. Teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-155, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiril sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Permulaan ceramah saya pada hari ini diawali dengan surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan kekurangan buah-buahan. Namun beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Siapakah mereka? Orang-orang yang ketika ditimpa musibah, ditimpa ujian, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanya lah kami kembali. Perkataan ini sangat penting Bu. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan hanya kepada Allah lah kami kembali. Kadang-kadang banyak hal terjadi dalam kehidupan kita bertubi-tubi, lalu ada 4 jenis manusia. Jenis manusia yang pertama adalah manusia yang marah kepada Allah. Pernah marah nggak sama Allah? Pernah nggak Bu? Kenapa sih hidup saya kok gini banget sih ya Allah? Belum kelar satu masalah, datang masalah lagi. Kenapa sih saya diberikan sakit sedemikian parah? Kan saya udah sholat, puasa, ngaji. Kenapa mereka yang gak taat padamu kau beri kehidupan yang bahagia ya Allah? Kenapa sih ya Allah ekonomi saya susah, jadi orang miskin terus menerus, hutang banyak di mana-mana? Kenapa ya Allah saya sudah jadi orang baik saya dikhianati? Kenapa ya Allah saya disakiti? Pernah nggak nanya kenapa ya Allah harus saya? Pernah? Sebagian orang pernah mengalami itu. Saya pernah menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri Bu. Beberapa tahun yang lalu saya pergi haji. Haji itu mudah nggak kira-kira Bu? Sekarang itu derajat udah 49 sampai 50 derajat, panas. Haji itu disebut sebagai jihad fisabilillah karena dia berkorban, tidak hanya berkorban harta tapi berkorban jiwa dan badan, fisik. Karena haji itu beratnya luar biasa. Ibu-ibu yang pernah haji, beratnya luar biasa, jalannya berkilometer, lelah. Maka disitulah banyak diuji kesabaran. Kita bisa lihat Bu, depan kepala mata kita ini, depan mata kepala kita, orang-orang yang marah-marah sama Allah tuh ada ibu-ibu sekalian.
Beberapa tahun yang lalu saya melihat seseorang mengatakan, kenapa kok haji saya begini banget sih ya Allah? Semuanya serba susah. Haji itu susah ibu-ibu sekalian memang. Orang ngantri kamar mandi mungkin bisa sampai pingsan-pingsan yang kalau hajinya reguler ya ibu-ibu sekalian. Karena saya dulu berangkat haji reguler. Jalan sampai mungkin 10 km lebih itu sangat lelah. Jadi benar-benar menguji kesabaran kita. Beberapa orang marah kepada Allah SWT dengan mengatakan, kenapa sih ya Allah kok nggak berhenti ujiannya sampai di tanah suci masih ada ujian dan sebagainya. Di antara kita, kalau kita jujur, pernah nggak marah sama Allah Subhanahu Wa Taala? Saya bergabung dalam ibu-ibu komunitas anak dengan kelainan langka karena alhamdulillah ala kulli hal anak saya sendiri nomor 4 punya kelainan langka. Jadi saya bergabung pada ibu-ibu itu. Saya mewawancarai mungkin kurang lebih 100 ibu-ibu, teman-teman semua, hampir 100 ibu-ibu, dan sebagian dari mereka rata-rata ketika mendapatkan anaknya sindrom atau kelainan langka, awal-awal mereka, sebagian dari mereka sempat marah kepada Allah. Kenapa sih ya Allah? Kenapa harus saya punya anak yang begini? Ada. Dan ibu-ibu berkaca pada diri ibu sekalian. Pernah nggak marah sama Allah di antara kita? Ada orang-orang yang marah sama Allah. Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya alhamdulillah lama-lama sampai ke tingkat bersyukur. Alhamdulillah mendapatkan ini semua yang tadinya marah sampai ke tingkat bersyukur, itu udah level tertinggi. Bahwa melihat musibah sebagai rasa syukur yang luar biasa. Lewat ujian, lewat musibah, lewat hal-hal yang menyakitkan, melelahkan, kita belajar banyak hal. Tingkatan orang-orang itu apa aja? Pertama, orang-orang yang marah kepada Allah. Kenapa ya Allah? Engkau lihat nggak sih ya Allah apa yang aku dapatkan, apa yang aku terima? Berat sekali untukku ya Allah. Ada orang kedua, yaitu orang yang sabar. Ibu tahu sabar? Sabar itu artinya menahan. Sabar itu artinya menahan. Nanti kita akan banyak bahas sabar di sini. Sabar itu artinya menahan. Dia bisa teriak, dia bisa lawan, dia bisa merusak, tapi dia tahan, namanya sabar. Dan sabar ada 3, selalu saya katakan. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Jadi orang baik perlu sabar nggak Bu? Ibu bangun salat malam perlu sabar nggak? Istiqomah dengan Quran perlu sabar nggak? Sabar. Sabar menjauhi atau meninggalkan kemaksiatan. Sampai hari ini di antara kita ada yang masih terus berbuat maksiat dan dosa. Saya pun orang yang banyak dosanya ibu-ibu sekalian. Meninggalkan dosa tidak mudah. Apalagi kalau itu sudah bertahun-tahun atau terlalu lama kita lakukan, nggak mudah. Butuh namanya perjuangan. Butuh sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ketiga, sabar dalam menghadapi ujian-ujiannya Allah Subhanahu Wa Taala yang nggak selesai-selesai. Memang begitu. Setelah ujian satu datang ujian berikutnya. Setelah ujian satu datang ujian berikutnya. Sampai kapan? Sampai seterusnya, sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, ujian itu nggak cuma ujian kesedihan. Ujian juga berupa kebahagiaan. Ibu kaya, ujian nggak? Ujian lewat harta itu bisa jadi. Harta itu jadi fitnah, rebutan waris misalnya. Anak, kakak adik, anak semuanya bertengkar gara-gara harta. Harta membuat kita jauh daripada Allah. Mungkin bisa harta menjadi ujian. Kemudian popularitas atau jabatan, ujian enggak? Ujian. Makanya dalam surah Al-Anbiya 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wa khairi fitnah wa ilainal turja'un. Semua yang bernyawa akan mati. Allah menguji kita kadang dengan kebaikan, kadang dengan keburukan, kadang dengan kebahagiaan, kadang dengan kesedihan. Allah uji kita kadang dengan tawa, kadang dengan air mata. Allah uji kita kadang dengan sakit, kadang dengan sehat, kadang dengan kaya, kadang dengan miskin. Jadi ujian semuanya berbentuk ujian. Yang lagi dikasih bagus, keluarganya sehat, kaya raya, bisnisnya lancar, kufur nikmat atau bersyukur. Ujian, ya kan teman-teman semua? Jadi ujian itu macam-macam. Bisa berupa kesedihan, bisa berupa kebahagiaan. Kembali dalam surah Al-Baqarah 155 sampai 156, Allah ingatkan pasti Allah akan mengujimu dalam keadaan kekurangan, ketakutan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Ujian pasti datang kepada diri kita, pasti. Dalam setiap hidup manusia pasti ada ujian dahsyat. Dia harus dapat ujian dahsyat itu pasti untuk menaikkan levelnya. Makanya tingkatan berikutnya setelah dia marah terus sabar, ketiga dia ridha.
Orang-orang yang ridha dalam menghadapi ujian-ujian Allah. Ibu tahu ridha apa artinya? Menerima ketetapan dari Allah, menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap daun yang jatuh dari pohonnya Allah sudah takdirkan memang dia jatuh di jam itu, di waktu itu, di detik itu. Begitu pula apapun yang terjadi pada kehidupan kita, itu sudah semuanya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah, bahwa orang itu nyakitin kita, orang itu nipu kita, kita mendapatkan hal sedih seperti ini, sudah menjadi takdir Allah. Lalu engkau mau gimana? Mau marah-marah sama Allah? Salah satu rukun iman adalah beriman kepada takdir Allah, kepada qada dan qadar. Artinya engkau menerima apapun yang ditakdirkan oleh Allah, semuanya adalah baik. Tidak ada takdir buruk. Semua takdir Allah baik. Hanya saja kepala kita yang kurang ilmu ini yang mengatakan bahwa itu takdir buruk. Semua takdir itu baik karena di dalamnya Allah ingin memberikan pelajaran bagi kita. Lewat dia yang menyakiti kita, kita belajar sabar. Kita belajar untuk memaafkan. Kita belajar untuk punya hati yang lapang. Dia guru dalam kehidupan kita. Orang yang menyakitin kita, dia guru dalam kehidupan kita. Karena dia kita jadi diri kita yang sekarang. Karena dia kita jadi kuat seperti yang sekarang. Alhamdulillah ala kulli hal. Makanya posisi tertinggi adalah ketika ada orang-orang tertimpa musibah, setelah marah, kemudian dia sabar, ridha. Ridha itu artinya nggak ada rasa sakit sama sekali. Terserah engkau ya Allah, semua yang kau takdirkan adalah baik. Dalam surah Al-Baqarah 216 engkau katakan ya Allah, wa asa an takrahu syai'an wa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka, itulah yang terbaik untuk kamu. Kalau saya boleh milih, saya pengen anak saya sehat, Bu. Sama seperti kakak-kakak ini atau sama seperti anak-anak ibu sekalian. Susah. Kalau dibilang harus, kalau anak-anak lain kan otomatis bisa jalan, bisa bicara otomatis. Anak-anak yang kelainan langka kan butuh perjuangan, Bu. Susah nggak? Susah. Bolak-balik ke rumah sakit susah nggak? Susah. Banyak air matanya, banyak juga. Kalau boleh milih ya pengen pilih yang sehat. Tapi kata Allah, boleh jadi apa yang kamu nggak suka, itulah yang terbaik untuk kamu. Memang kamu harus jalanin itu supaya kamu ngerti artinya bersyukur, supaya kamu ngerti artinya sabar, supaya kamu ngerti artinya tangguh, tetap berjalan apapun yang terjadi, jalan, maju terus. Kalau saya nggak dapat anak saya dengan kelainan langka, saya biasa aja, Bu, lihat orang anak-anak kecil nangis, anak-anak kecil jalan, normal, semua manusia begitu. Setelah saya tahu untuk jalan aja butuh terapi ratusan kali dengan besi-besi, dengan tangisan air mata, dengan obat, dengan suntikan dan segala macam, akhirnya saya sadar betapa besar rasa syukur saya membuat manusia itu bergerak. Allah membuat manusia itu bergerak. Rasa syukurnya lebih dahsyat dibanding dulu ketika semua anak saya sehat. Jadi kadang-kadang memang harus digituin dulu sama Allah supaya kita bisa belajar banyak hal. Maka tingkatan tertinggi yang keempat adalah ketika manusia-manusia ini ditimpakan ujian oleh Allah, dia bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ala kulli hal ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Ibu lihat teman-teman di Gaza itu. Apa yang mereka bilang? Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Lagi sakit, lagi pedih, lagi hancur semuanya, masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenis iman seperti apa ini teman-teman semua? Banyak orang-orang tertarik belajar Islam karena ngelihat teman-teman kita di Gaza. Kehilangan semuanya. Kehilangan rumahnya, kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan ayah ibu, masih alhamdulillah ala kulli hal. Coba kita ingat-ingat. Pernah nggak kita bilang makasih ya Allah? Terima kasih atas kejadian kemarin, ternyata bisa kuat ya, ternyata bisa bertahan ya, ternyata bisa melalui ya, bener nggak? Waktu kita ngalamin kan kita nggak tahu bisa dilewatin nggak ya, kuat nggak ya, sanggup nggak ya, ternyata bisa kan, bisa dilalui kan. Artinya setiap ujian yang datang kepada kita, tenang aja akan selesai pada waktunya, tenang aja akan selesai. Kenapa? Karena Allah janjikan akan selesai.